dari Dinas PUPR bidang PSDA. Izinkan kami untuk menyampaikan sedikit materi tentang kebijakan pembangunan pertanian di daerah irigasi. Lanjut, Pak. Dasar hukum yang melandasi kegiatan irigasi di Dinas PUPR adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 74 tentang pengairan. Kemudian Impres Nomor 2 Tahun 84 tentang pembinaan P3A. Mungkin di sini kebanyakan anggota dari Pokan ya Pak ya, Pokan atau Kapokan. Ya, kemungkinan juga di desa masing-masing juga anggota Pokan merupakan anggota dari Kiwetya. Nah, mungkin wadahnya dua tapi orangnya sama. Kemudian ada Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang swadaya irigasi. Ada Permen PUPR Nomor 11 Tahun 2012. Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2015 dan Permen PUPR Nomor 14, Permen PUPR Nomor 16, ada juga Permen PUPR Nomor 17 tentang Komisi Irigasi. Next slide. Apa itu irigasi? Irigasi merupakan kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi. Jadi daerah irigasi merupakan luasan areal pertanian atau lahan-lahan komoditas pertanian yang terairi oleh air irigasi. Lanjut, Pak. Di banyak negara sendiri, daerah irigasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu irigasi teknis. Irigasi teknis merupakan mempunyai bangunan sadap yang permanen. Bangunan sadap serta bangunan bagi mampu mengatur dan mengukur. Di samping itu terdapat pemisahan antara saluran pemberi dan pembuang, pengaturan dilakukan dari bangunan penyerap sampai ke penatasnya. Jadi untuk irigasi teknis ini, di saluran irigasinya itu sudah terdapat bangunan-bangunan untuk pembagi air yang merupakan bangunan tetap permanen seperti pintu-pintu pembagi. Kemudian ada irigasi semi teknis. Irigasi semi teknis ini memiliki bangunan sadap yang permanen ataupun semi permanen. Jadi misalkan di bangunan utamanya seperti di bendung itu kita sudah ada pintu pengambilan yang bersifat permanen seperti pintu-pintu air, tapi sampai ke selanjutnya sampai ke bangunan tersier itu masih merupakan pengambilan yang masih sederhana. Kemudian ada irigasi sederhana. Jaringan irigasi sederhana biasanya diusahakan secara mandiri oleh suatu kelompok petani pemakai air sehingga peralatan maupun kemampuan dalam mengukur dan mengatur sangat terbatas. Ini biasanya di irigasi yang luas area pelayanannya sedikit, jadi luas areanya sedikit. Ini seperti kalau kita di desa itu jaringan irigasi tersier, jadi pengambilan bebas dan juga tidak ada bangunan-bangunan untuk mengontrol debit airnya. Jadi masih pos gitu Pak, langsung aja ya. Lanjut. Sebenarnya daerah irigasi di Kabupaten Banjarnegara, itu terdapat 326 DI daerah irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten ada 322 DI. Dari 326 DI itu terdiri dari ada 5 DI teknis kewenangan kabupaten, yaitu DI Limbangan yang tadi telah disebut oleh Pak Bupati. Kemudian ada DI Ceramat, DI Lianan, DI Berbut, dan DI Kerikil. Kemudian ada satu kewenangan provinsi yaitu DI Kalisapi, dan juga ada 2 kewenangan pusat yaitu DI Singomorto dan DI Bajasena. Untuk area Purwokerto kelompok ini mungkin masih dilayani oleh DI Singomorto yang dibagi 2 menjadi ada saluran induk Sibulus sama saluran Blimbing. Next slide.
Apa itu jaringan irigasi? Jaringan irigasi merupakan kumpulan dari berbagai macam bangunan yang bisa berupa saluran irigasi, waktu itu tentunya bisa berupa saluran pasang baku, saluran yang dari beton, ataupun masih berupa saluran tanah. Kemudian juga ada saluran pelengkap seperti saluran pengambilan, saluran pelimpah, dan saluran pembagi. Next slide. Bangunan utama. Bangunan utama adalah bangunan pada sungai atau sumber air yang dapat didefinisikan sebagai kompleks bangunan yang direncanakan di sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan saluran agar dapat dipakai untuk keperluan irigasi. Bangunan utama dapat diklasifikasikan ke dalam sejumlah kategori tergantung kepada perencanaannya. Contoh bangunan utama itu ada bendung tetap atau bendung gerak. Kemudian ada pengambilan bebas, pengambilan dari waduk seperti yang daerah irigasi Banjarnegara. Kemudian ada stasiun pompa. Untuk pompa ini biasanya untuk daerah-daerah irigasi yang sumber airnya elevasinya atau areanya berada di bawah dari jaringan irigasi. Jadi pompa ini untuk menaikkan airnya. Jadi kita di sumur-sumur juga kita menaikkan air dari sumur ke atas tanggul itu dengan pompa. Memang untuk pompa ini kita berat di pemeliharaan. Next. Saluran ini macam-macam saluran. Ada saluran primer, yaitu saluran air yang membawa air dari jaringan utama ke saluran sekunder dan ke petak-petak tersier yang diairi. Kemudian ada saluran sekunder, saluran yang mengalirkan air irigasi dari saluran primer ke tersier, saluran tersier dari sekunder ke tersier, tersier ke kuarter yang saluran terakhir, kemudian langsung ke pembuangan, kembali lagi ke sungai. Next slide. Nah ini kalau di dinas PU atau dinas pengairan kami memang lebih berhubungan dengan P3A atau GP3. P3 itu perkumpulan petani pemakai air. GP3 gabungan perkumpulan petani pemakai air, tapi setelah yang tadi saya sampaikan memang kebanyakan anggota P3A dan juga merupakan anggota dari Poktan atau Gapoktan. Anggota P3 terdiri dari P3A, GP3A yaitu pemilik sawah, penggarap lahan, penyapu sawah atau penyewa sawah. Jadi anggota P3 itu tidak murni pemilik lahan, tapi pengolah lahan juga merupakan anggota dari P3A. GP3A merupakan gabungan dari P3A. Jadi beberapa kelompok P3A masih dalam satu dengan irigasi akan menyebut satu GP3A. Seperti yang misalkan contoh di Limbangan itu ada beberapa P3 karena jaringan irigasi Limbangan itu melintasi atau melalui ada kurang lebih 13 desa. Jadi masing-masing desa mempunyai P3 sendiri. Kemudian karena mereka terlayani oleh jaringan irigasi Limbangan, mereka membentuk GP3. Jadi P3 itu membentuk satu kumpulan wadah sendiri. Pengurusan lanjut. Adapun struktur organisasi P3 terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, pelaksana teknis atau ulu-ulu. Kemudian ada lagi di bawahnya ada ketua blok atau kuarter. Jadi kuarter ini nanti ada di jaluran satu kuarter kalau berbagi. Next. Ini struktur GP3. Sebenarnya tidak jauh beda dari P3A. Hanya kalau GP3 ini merupakan anggotanya yang paling bawah itu adalah dari masing-masing P3A. Itu kalau di background lagi P3A langsung ke masing-masing anggota P3 yang tadi P3. Next lagi. Ini kan saya kewajiban dan hak pengurus P3A atau GP3A. Kewajiban pengurus P3A
melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok. Kemudian merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi tersier atau desa. Karena P3 ini berada biasanya di masing-masing setiap desa, mereka seringnya melaksanakan pemeliharaan jaringan di irigasi tersier. Kalau yang irigasi primer, sekunder itu biasanya dari dinas. Kemudian mengatur pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan kelebihan air irigasi petak tersier. Di sini dari P3 akan mengatur pembagian atau dari masing-masing petak-petak kuarter yang ada. Menarik iuran pengelolaan irigasi dan dari anggota. Nah, untuk kelangsungan hidup organisasi tidak terlepas dari anggaran. Menggunakan usaha tani anggota, memberikan pelayanan kepada anggotanya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan air irigasi, membina anggota yang melanggar serta diberikan untuk menerapkan sanksi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan kas organisasi dan dana bantuan pemerintah dan pemerintah daerah serta administrasi keuangan dalam rapat anggota. Ketiga, mengkoordinir kegiatan anggotanya dalam berperan serta pada penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tingkat sekunder dan primer. DP3 menjalin kerjasama dengan pihak lain termasuk pemerintah daerah dalam rangka mitra kerja dengan anggota, dan DP3 menyampaikan usul dan aspirasi anggota kepada Komisi Irigasi Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Mengusulkan pengurus P3 atau DP3 itu mengusulkan rencana pola dan tata tanam, mendapatkan alokasi air untuk irigasi, memperoleh hak guna pakai air pada pintu pengambilan di bangunan utama. Dalam P3 atau DP3 belum terbentuk, maka untuk sementara hak guna pakai air diberikan dalam bentuk alokasi air kepada pengelola untuk didistribusikan ke seluruh petak tersier. Mempunyai hak suara dalam pengelolaan sumber daya air daerah pengaliran sungai melalui rapat komisi irigasi tingkat kabupaten dan provinsi, melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk dengan pemerintah, memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier sesuai dengan kesepakatan bersama para anggota. Next. Ada.